Satria Jala Katulistiwa, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Hadir kembali dengan saya Sertu Dewi di Jala Katulistiwa News of the Week periode 11 sampai dengan 17 Oktober 2025 dengan beragam-ragam berita yang telah kami sediakan untuk Anda semua. Mewakili Komandan Kodaeral 12, Kadister Kodaeral 12, Letkol Marinir Dr. Andes Ismail Effendi Rambe menghadiri pembukaan Festival Barongsai Tradisional Sekalimantan Barat 2025 di GOR STIE Singkawang, Sabtu 11 Oktober 2025. Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Singkawang dan diikuti oleh 12 tim dari berbagai kabupaten. Kehadiran Kodaeral 12 menjadi wujud dukungan TNI Angkatan Laut terhadap pelestarian budaya sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat Kalimantan Barat. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah seorang nelayan bernama Secali, anak buah kapal KM ABG Kepri, yang ditemukan terdampar di pesisir Dusun Ramayadi, Jawa Selatan, Kabupaten Sambas, pada Minggu 12 Oktober 2025. Korban sebelumnya dilaporkan hilang setelah kapal yang ditumpanginya tenggelam di muara Sungai Sambas, Jumat 10 Oktober lalu. 6 ABK berhasil diselamatkan, sementara Secali ditemukan 2 hari kemudian. Sebanyak 135 peserta dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak mengikuti pelatihan kapasitas SDM Perhubungan tahun 2025 yang dibuka secara resmi oleh Wali Kota Pontianak, Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono, di lapangan Apel Mako Satrol Kodaeral 12, Senin 13 Oktober 2025. Kegiatan hasil sinergi antara pemerintah Kota Pontianak dan Kodaeral 12 ini bertujuan memperkuat kemampuan teknis, manajerial, serta kepemimpinan aparatur perhubungan. Komandan Kodaeral 12, Laksamana Muda TNI Sawa, mengikuti rapat melalui video conference terkait tindak lanjut perjanjian kerjasama antara TNI dan PT Agrinas Pangan Nusantara pada Senin 13 Oktober 2025. Rapat ini membahas strategi pelaksanaan program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Komandan Kodaeral 12, Laksamana Muda TNI Sawa, menerima kunjungan tim ekspedisi sejarah maritim Kalimantan Barat dari Dinas Sejarah Angkatan Laut di Markas Kodaeral 12, Kabupaten Mempawah pada Senin 13 Oktober 2025. Kunjungan ini bertujuan melusuri dan melestarikan jejak sejarah maritim TNI Angkatan Laut sekaligus memperkuat nilai perjuangan bangsa di wilayah Kalimantan Barat. Setelah berlangsung selama 2 hari, pelatihan kapasitas SDM Perhubungan tahun 2025 resmi ditutup melalui upacara di lapangan Apel Satrol Kodaeral 12, Pontianak, Selasa 14 Oktober 2025. Selama pelatihan, peserta mendapatkan pembekalan tentang kepemimpinan, manajemen organisasi, dan strategi pengelolaan transportasi modern. Dalam sambutannya, Komandan Kodaeral 12, Laksamana Muda TNI Sawa, berharap para peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh demi peningkatan pelayanan publik dan pembangunan sektor perhubungan di Kota Pontianak. Anak-anak PAUD Al-Hafiz Pontianak berkunjung ke KRI Siribuah dan Kalemukutan yang bersandar di Dermaga Satrol Kodaeral 12, Kota Pontianak pada Rabu 15 Oktober 2025. Mereka diajak berkeliling kapal, diperkenalkan dengan berbagai fasilitas, serta mendapat penjelasan tentang peran TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Komandan Kodaeral 12, Laksamana Muda TNI Sawa, selaku pembina daerah Jala Senastri Kodaeral 12, didampingi Ketua Daerah Jala Senastri Kodaeral 12, Nyonya Ani Sawa, menggelar kegiatan tatap muka dengan anggota Jala Senastri Daerah Kodaeral 12 di Gedung Malahayati Satrol Kodaeral 12, Pontianak, Rabu 15 Oktober 2025. Dalam kesempatan tersebut, Dan Kodaeral 12 menyampaikan apresiasi atas peran penting istri prajurit dalam mendukung keberhasilan suami. Dan Kodaeral 12 berpesan agar para anggota Jala Senastri menjadi drill mom, sosok yang kuat, bijaksana, dan menjadi penopang moral bagi keluarga. Komandan Kodaeral 12, Laksamana Muda TNI Sawa, menghadiri konferensi pers hasil penindakan impor
Ekspor dan Cukai di wilayah Kalimantan Barat yang digelar di kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat, Pontianak, pada Rabu 15 Oktober 2025. Dalam konferensi pers tersebut disampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat telah melakukan 437 kali penindakan dengan nilai barang mencapai lebih dari 274 miliar rupiah. Kehadiran Koderal 12 menunjukkan komitmen TNI Angkatan Laut untuk terus bersinergi dengan instansi terkait dalam menjaga keamanan wilayah maritim, khususnya dalam upaya memberantas penyeludupan dan perdagangan ilegal di perairan Kalimantan Barat. Setelah berlangsung selama 1 bulan, Koderal 12 resmi menutup karya bakti skala besar tahun 2025 melalui upacara penutupan yang dipimpin oleh Aster dan Koderal 12 Kolonel Marinir Jen Risa Romi Ulahayanan. Upacara digelar di lapangan sepak bola Temajo, Desa Temajo, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada Jumat 17 Oktober 2025. Dalam laporannya, seluruh sasaran kegiatan, baik fisik maupun non-fisik, telah rampung 100%. Pekerjaan fisik meliputi pembangunan jalan dan renovasi sarana ibadah, sementara sasaran non-fisik mencakup kegiatan penyuluhan bagi masyarakat pesisir. Kegiatan ditutup dengan penyerahan alat kerja secara simbolis, serta peresmian hasil pembangunan yang menandai keberhasilan sinergi antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat perbatasan dalam mewujudkan wilayah yang tangguh dan sejahtera. Bertempat di lapangan apel markas Koderal 12 Kabupaten Mempawah dilaksanakan upacara bendera 17-an bulan Oktober 2025. Upacara dipimpin oleh Dandim Makoderal 12 Letkol Marinir Bangkit Budi Setiawan selaku Inspektur Upacara pada Jumat 17 Oktober 2025. Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan oleh Inspektur Upacara, disampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil TNI atas dedikasi serta pengabdian tanpa henti dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya bersama kru Dispen Koderal 12 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Kesatria Jala Katulistiwa, Jala Stepa, Jaya Mahir.